Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Malia dengan stambuk A2412014. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi fluida statis. Nah, fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu berupa zat cair dan gas. Nah, fluida statis ini atau hidrostatika adalah salah satu cabang ilmu sains yang membahas tentang karakteristik fluida saat diam. Nah, umumnya membahas tentang tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, gas atau cair. Nah, pada suatu objek yang tenggelam di dalamnya. Oke, submateri yang kita bahas pertama yaitu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan zat adalah gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas benda secara matematis. Tekanan zat dirumuskan sebagai P sama dengan V per A. Nah, kemudian masuk kepada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, biasanya tekanan ini bergantung kepada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Di mana rumusnya yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Kemudian masuk pada tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak ini adalah jumlah tekanan yang terdapat pada suatu zat ditambah dengan tekanan luar, di mana tekanan mutlak zat cair ini dapat dirumuskan sebagai P sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. Kemudian ada hukum pokok hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar dalam satu jenis fluida itu besarnya sama. Nah, di mana rumusnya yaitu PA sama dengan PP sama dengan PC sama dengan Rho kali G kali H. Nah, dalam tekanan pokok hidrostatis ini ada tekanan alat ukur manometer terbuka, di mana rumusnya yaitu P sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. Kemudian ada tekanan alat ukur barometer. Kemudian ada tekanan untuk bejana berhubungan. Selanjutnya submateri yang kita bahas yaitu tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida yang memenuhi sebuah ruangan diteruskan oleh fluida itu dengan sama kuatnya ke segala arah tanpa mengalami pengurangan, di mana rumusnya yaitu P1 sama dengan P2, kemudian dijabarkan menjadi V1 per A1 sama dengan V2 per A2. Nah, prinsip-prinsip hukum Pascal dapat diterapkan pada alat-alat seperti dongkrak, rem dan pres mesin hidrolik, kemudian ada pompa ban sepeda, suntikan, mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, mesin hidrolik pengangkat mobil ini digunakan untuk mengangkat mobil yang akan dicuci menggunakan hukum Pascal. Nah, saat kita mendorong salah satu piston dengan gaya F, maka fluida di dalamnya tertekan, kemudian menyebarkan tekanan dengan merata ke segala arah, sehingga mampu menekan piston lain yang ditumpangi mobil yang kemudian terangkat ke atas. Kemudian submateri yang ketiga yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Nah, di mana gaya apung dapat dari hukum Archimedes ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana FA sama dengan W udara kurang W fluida. Nah, kemudian gaya Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana FA sama dengan Rho F dikali VB dikali G. Nah, kemudian ada persamaan dari hukum Archimedes tersebut, yaitu Rho B per Rho F sama dengan W per FA. Nah, hukum Archimedes ini digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Nah, teman-teman dapat melihat gambar di samping, yaitu kasus yang terjadi pada benda fluida, yaitu ada benda terapung, benda melayang, kemudian benda tenggelam. Nah, benda terapung yaitu pada benda balok 1 dan 2 terjadi apabila W lebih kecil dari FA. Kemudian pada benda balok ketiga yaitu melayang terjadi apabila W sama dengan F. Kemudian ada benda ketiga yaitu tenggelam yang terjadi pada balok 4 terjadi apabila W lebih besar dari F. Massa jenis benda terapung dapat dihitung yaitu menggunakan rumus di samping. Nah, penerapan hukum Archimedes itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada hidrometer, kemudian ada kapal laut, dan ada balon udara.
Nah, pada kapal laut itu sendiri itu agar dapat mengapung besi dibuat berongga, kemudian sehingga volume air yang dipindahkan menjadi besar dan menyebabkan gaya apung menjadi besar. Nah, pada kapal selam itu memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan. Nah, agar mengapung, tangki diisi udara, kemudian agar tenggelam, tangki diisi air. Kemudian pada balon udara itu agar naik balon diisi gas panas sehingga volumenya bertambah, sehingga volume udara yang dipindahkan menjadi besar. Nah, kemudian agar turun, gas panas dikeluarkan dari balon udara sehingga volume balon itu berkurang. Kemudian submateri yang keempat yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan tipis. Nah, rumusnya yaitu teman-teman dapat melihat di samping. Nah, kemudian materi yang kelima yaitu tentang kapilaritas. Nah, kapilaritas ini peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Nah, kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, akibat gaya kohesi atau adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dan dengan meniskos berbeda atau gejala kapilaritas. Nah, kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel sejenis, contohnya antara fluida dengan dinding tabung. Kemudian ada susut kontak adalah sudut yang dibentuk pertemuan fluida dengan dinding tabung. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang viskositas. Nah, viskositas ini adalah ukuran kekentalan suatu zat cair. Semakin kental suatu zat cair, maka gaya hambatannya atau gaya Stokes itu semakin besar. Nah, besar gayanya ini adalah, teman-teman dapat lihat di samping. Oke, itulah video singkat saya mengenai materi fluida. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.